Pokoknya intinya itu perempuan itu di setiap zaman peradabannya itu berkali-kali mengalami situasi yang sangat melecehkan. Perempuan adalah pilar-pilar sebuah negara, sebuah peradaban negara. Peradaban negara itu tidak akan mungkin maju tanpa kehormatan dengan perempuan. Kalau kaum perempuan itu rusak moralitas, maka negara juga akan rusak. Kan begitu. Kalau itu baik, maslahah, maka baik semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pemirsa N3 TV, berjumpa lagi dengan saya Ahmad Zaini. Di rubrik bincang-bincang ini, saya akan kembali bercakap-cakap dengan kiai kita, teman saya, Pak Kiai Haji Syariful Wafa. Saya sapa dulu beliaunya ini, beliau siap-siap ini. Assalamualaikum Pak Yai Wafa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik ya? Alhamdulillah baik, sehat walafiat. Katanya ini putranya yang di Mesir baru saja menelpon katanya ini. Kabarnya baik ya yang di Mesir? Iya, telepon barusan ngabari kalau hasil ujiannya semester 8, semester akhir, itu alhamdulillah bagus dan tidak ada masalah. Artinya kan bisa langsung lanjut ambil S2. Kira-kira begitu. Alhamdulillah. Saya ikut bahagia, ikut bersyukur, selamat. Dan saya doakan putranya segera bisa lancar melanjutkan S2 dan dapat ilmu yang barokah, yang manfaat untuk masyarakat. Yes. Amin. Terima kasih. Amin. Terima kasih doanya. Ini saat ini kemarin tuh ada berita rame jadi ada berita rame peserta Miss Universe itu loh, lomba sing cewek-cewek kecantikan tuh mosok sampai ada body checking suruh telanjang bulat. Itu gimana namanya jenengan? Kok sampai seperti itu tuh loh? Iya itu apa menggunono? Ya kalau kiai yang ditanya ya tentu siapapun kiainya ya pasti tidak ada yang membenarkan. Ya yang namanya kontes kecantikan atau barangkali alasannya mungkin seni dan budaya atau apa gitu. Ya bagaimanapun juga itu seni dan budaya itu harusnya ya menghargai dan menghormati harkat kemanusiaan. Apalagi ini orang perempuan yang harus dimuliakan. Perempuan ini memang sejak zaman dahulu kala, sejak zaman jahiliyah, itu pada posisi yang nasibnya itu dari dulu itu tidak terlalu beruntung. Selalu menjadi alat pemuas nafsu para lelaki, pernah dianggap tidak seperti manusia dan lain sebagainya, bahkan dianggap sebagai aib. Zaman jahiliyah kan begitu. Kalau punya anak perempuan itu kan malu sehingga harus dikubur hidup-hidup dan seterusnya. Pokoknya intinya itu perempuan itu di setiap zaman peradabannya itu berkali-kali mengalami situasi yang sangat melecehkan. Tapi kemudian Nabi Muhammad SAW hadir dan secara lantang beliau memproklamirkan bahwa al-bilad an-nisa imadul bilad. Perempuan adalah pilar-pilar sebuah negara, sebuah peradaban negara. Peradaban negara itu tidak akan mungkin maju tanpa kehormatan dengan perempuan. Beliau juga mengatakan dengan lantang, bahkan urusan akhirat saja, Kanjeng Nabi mengatakan
al jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu diletak di bawah kakinya ibu-ibu, para kaum perempuan. Di sisi lain, Kanjeng Nabi dalam menghadapi hubungan suami istri, Kanjeng Nabi juga dengan lantang mengatakan, ma akraman nisa illa karim, wa ma ahanahunna illa lahim. Tidak mungkin seorang suami bisa menghormati perempuan kecuali seorang suami itu adalah orang yang mulia budi pekertinya. Sebaliknya, hanya orang pecundang dan orang yang tercela yang menghinakan kaum perempuan. Saya pikir peradaban apapun, alasan seni apapun, tetap harus menghargai harkat kehormatan perempuan. Yang kedua, kaum perempuan sendiri juga begitu, harus memiliki selera yang tinggi. Karena belakangan ini di medsos itu juga tidak sedikit itu konten-konten perempuan sendiri yang membuat konten-konten yang nyerempet-nyerempet soal itu, dan itu memancing dari kaum laki-laki. Saya pikir perempuan-perempuan yang cantik dan tidak memiliki keterampilan akademik atau keterampilan yang bisa menghasilkan keekonomian yang baik, itu biasanya kalau dia selera konsumsinya tinggi atau konsumtif, selera hidup, gaya hidupnya itu mahal, itu biasanya akhirnya ya jatuhnya ke ini, seperti ini, gaya orientasinya ke eksploitasi. Akhirnya mengeksploitir kelebihan fisiknya itu, cantiknya, bodinya, dan jadi memang harus dua-duanya. Kaum lelaki juga harus menghormati perempuan, kaum perempuan pun juga harus menjaga dirinya agar menghormati dirinya sendiri. Betul, betul. Kalau jenengan gimana ya melihat kayak Miss Universe, lomba-lomba kecantikan itu, nak jenengan sendiri gimana sih memandang hal semacam itu? Saya pikir lomba kecantikan semacam itu bagi saya ya, itu kayaknya enggak diperlukan, dalam arti apa efek manfaatnya untuk peradaban manusia itu enggak ada. Saya lihat itu unsur pendidikannya apa. Ya mungkin ada, tapi itu dibuat-buat. Yang inti bukan itu sebenarnya. Lebih ke fisik, kecantikan fisik ya. Tetap arahnya ke fisik. Harusnya itu kalau mengadakan kontes kecantikan itu, orang menjadi cantik atau tidak cantik, secara fisik, secara bawaan lahir, itu mestinya kan, harusnya kan nyantol kepada Sang Pencipta. Yang menciptakan kan Allah. Cantik dan tidak cantik itu Allah. Sehingga ketika orang itu memiliki penilaian itu tercantik, harusnya itu semakin menambah orang yang dinobatkan sebagai wanita tercantik sedunia itu menjadi orang yang semakin bersyukur dan semakin bertauhid, beriman kepada Allah. Karena Allah yang menciptakan dia. Apa prestasinya dia? Dia cantik itu siapa yang bikin? Kan Allah. Misalkan begitu. Nah, saran saya seandainya itu tetap kontes-kontes semacam itu, karena itu kan juga diikuti di negara kita kan juga sama, diikuti ada abang none di daerah-daerah, di kabupaten, dan lain sebagainya lah. Kalau Jawa Timur kan cak sama neng gitu kira-kira. Ya monggo itu, tapi sifatnya saya pikir kalau itu sudah buka-bukaan aurat, itu sudah kebablasan, itu sudah penghinaan menurut saya, pelecehan terhadap kaum perempuan. Apalagi kalau sampai diukur alat vitalnya, berarti kan cukur itu. Kabarnya begitu, betul apa enggak itu? Iya, mesti yang artinya kita kan tahu bahwa model-model seperti itu kan memang kita adopsi dari Barat. Oke lah, kita mungkin mengikuti monggo, tapi istilahnya kan ada batas-batas ketimuran yang memang tidak bisa terus serta-merta kita mengikuti total, kan harusnya begitu ya? Iya, harus ada saringan, filter itu harus. Nggak bisa dong, kita kan orang Islam punya pegangan, punya tuntunan dari Kanjeng Nabi kan ada. Harusnya itu kita orang Islam itu ya membanggakan Sayyidah Khadijah, Sayyidah Aisyah, ya Sayyidah Fatimah Zahra,
bagaimana perempuan-perempuan berprestasi saat ini. Itu kan juga ada. Di Indonesia juga ada Ibu Kita Kartini, kemudian ada Cut Nyadin, ada Malahayati. Itu kan juga perempuan-perempuan hebat yang berprestasi dan cantik-cantik itu. Cantik-cantik. Harusnya itu orientasi pendidikan sehingga memiliki efek kemanfaatan terhadap perkembangan dan kemajuan peradaban manusia. Kira-kira begitu. Karena imadul bilad loh. Kalau perempuan ini, Kanjeng Nabi itu dalam terusannya kan gini, idza salukal biladu kulluh wa idza fasadal biladu kulluh. Kalau kaum perempuan itu rusak moralitas, maka negara juga akan rusak. Kan begitu. Kalau itu baik, maslahah, maka baik semuanya. Nah, kerusakan moral dalam soal eksploitasi seksualitas kaum perempuan ini, itu memang dua-duanya sama memerlukan. Kaum laki-laki ya ada kepentingan, kaum perempuan juga ada kepentingan, apalagi kalau dunia barat ingin merusak dan hanya ingin merusak itu dalam arti merusak negara-negara Islam. Mereka kan tahu kalau orang Islam itu kan ada batasan aurat, ada macam-macam. Nah, mereka kan tidak pakai itu. Nah, anak-anak muda itu yang namanya bawaan nafsu kita. Jangankan yang anak-anak muda, wong kita-kita yang kiai juga punya nafsu kok. Jadi kalau tidak ada filter itu ya kita harus ingatkan, harus berani. Iya, kalau artinya apa yang harusnya dengan pemerintah kita ya dalam konteks hal semacam itu, mungkin jenengan ya ada harapan, ada saran untuk pemerintah kita menyikapi hal semacam itu. Kan pemerintah kita itu saat ini juga sebagian pejabatnya itu kan ya orang Muslim, sebagian latar belakangnya ya banyak yang dari pesantren. Kan sekarang kan sudah alumni pesantren itu kan sudah banyak yang menduduki posisi-posisi strategis juga di negara ini. Kenapa ya saran jenengan Ji? Kalau negara menurut saya kembali kepada dasar bernegara kita. Kita kan punya Pancasila. Jadi di dalam Pancasila sendiri itu sila-sila dalam 5 sila itu sebenarnya keseluruhannya itu kan juga di samping ada keimanan, juga ada peradaban, ada akhlak, ada pendidikan, ada persatuan, ada kearifan, kehikmahan. Itu kan sudah ada di dalam Pancasila. Ya, negara saya pikir ya memang harus memfilter juga. Meskipun tidak harus mengatakan gitu atas nama Islam, bukan. Ya, atas nama kehormatan. Ya, kehormatan kaum perempuan. Ya. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Bayangkan kalau itu dibiarkan terus, bagaimana di dalam medsos itu kan hari ini luar biasa, bebasnya luar biasa. Iya. Setiap ditutup di sebelah kanan, di sebelah kiri muncul. Ditutup kiri, belakang muncul. Tutup belakang, depan muncul. Atas muncul, bawah muncul. Sulit, luar biasa. Itu. Jadi mau tidak mau menurut saya memang negara harus menertibkan. Tidak boleh atas nama kebebasan itu dengan seenaknya sendiri. Kebebasan di Indonesia itu dibatasi oleh prinsip-prinsip moral yang terdapat di dalam Pancasila dan UUD 45. Kira-kira begitu. Iya kan banyak ya sekarang itu kan aktivis-aktivis perempuan yang yang mereka yang memperjuangkan emansipasi perempuan macam-macam. Harusnya mereka itu salah satu perhatiannya mestinya gini-gini itu mereka juga harus peduli mestinya ya. Artinya ketika mereka ingin mengangkat harkat martabat perempuan itu tidak hanya memperjuangkan soal keterwakilan di dewan harus sekian persen, akses pekerjaan harus dapat kesempatan seperti laki-laki, tidak hanya itu mestinya ya. Hal-hal semacam ini juga harusnya menjadi perhatian mereka agar kaum perempuan itu menjadi tadi martabat dan harkatnya itu terjaga, mestinya begitu. Iya, dalam belakangan ini setelah orang-orang sekelas Gus Dur,
orang-orang sekelas Cak Nur sudah pada wafat ya, pada meninggal. Pak Master sendiri juga sudah apa ya, uzlah kayaknya. Itu kita kehilangan narasi-narasi perjuangan dari orang-orang yang ingin memperjuangkan emansipasi wanita. Nah, saya terus terang ya juga ada kekecewaan dengan para aktivis emansipasi wanita yang hanya menuntut pada kesetaraan gender, hanya menuntut pada apa ya istilahnya mengubah relasi hubungan suami istri tidak seperti yang dalam fikih-fikih Islam, hanya menuntut itu, tetapi tidak pernah bersuara dalam persoalan liberalisasi yang dilakukan oleh Barat melalui kontes-kontes kecantikan semacam ini. Harusnya itu yang bersuara itu ya aktivis perempuan dong, merasa dirinya dilecehkan oleh Tapi kita ini belakangan enggak pernah dengar suara orang-orang seperti itu. Saya menunggu sebenarnya. Ya, saya menunggu orang-orang, misalkan paling tidak Mbak Yeni atau Mbak siapa itu, ya, Mbak Yunya itu, atau yang sejenisnya itu bersuara lah mulai sekarang. Sarumpet itu juga, Sarumpet itu kan orang-orang aktivis perempuan kan, Kusli Maria itu kan, Kusli Maria itu kan beda soal politik tapi tidak peduli begini-begini. Ya, ya. Yang paling keras itu kan Mas Musdah Mulia itu. Musdah Mulia itu kalau menggugat fikih-fikih perempuan atau kitab-kitab Ukudul Lujan itu luar biasa. Padahal itu tidak ada persoalan, mungkin ada sedikit dirasa kurang adil lah bagi perempuan dalam tanda kutip ya. Apalagi kalau itu berhadapan dengan suami yang tidak bertanggung jawab, itu memang betul. Tapi itu kalau berhadapan dengan suami yang sekelas kiai-kiai yang hebat itu, yang soleh, orang-orang soleh, yang soleh, yang kayak Gus Ba atau yang yang soleh ya, Gus Gofur, itu kan orang-orang soleh, itu sangat menghormati perempuan, betul itu, sangat menghormati perempuan. Nah, saya itu kecewa orang-orang seperti Musdah Mulia itu tidak pernah bersuara soal-soal itu. Padahal kalau soal relasi di rumah tangga seperti kitab kuning itu kan masih relatif perempuan dalam posisi yang dijaga kehormatannya kan. Kalau ini kan justru harkat martabat sebagai manusia itu sudah betul-betul sudah tidak dihargai pastinya kan. Mestinya lebih dihinakan mestinya. Betul. Jadi sebenarnya fikih Islam termasuk fikih yang bercampur akhlak di dalam kitab-kitab semisal Ukudul Lujan itu sebenarnya dalam rangka menjaga kehormatan kaum perempuan dalam perlindungan suami yang soleh. Intinya itu. Sehingga diharapkan dalam rumah tangga itu nanti akan menghasilkan keturunan yang soleh-solihah. Kira-kira itu arahnya Islam itu memang begitu. Karena memang kenyataannya kan dalam rumah tangga itu kan harus ada kepala rumah tangga, ada orang yang menjadi anggota rumah tangga itu. Kalau semuanya seakan-akan harus disamakan, supir loro itu kak ya sing siji kepengen ngalor, siji pengen ngidul kak. Kan begitu, karena nggak mungkin kan kepala rumah tangga itu dua orang kan nggak mungkin toh. Itu kodratnya seperti itu ya. Karena agama itu dari Allah ya. Agama itu dari Allah, bukan bikinan kita. Ya kita mengikuti Allah. Artinya kalangan aktivis perempuan, aktivis feminisme, itu diantara yang digugat itu kan persoalan poligami. Di dalam Ukudul Lujan itu kan juga diantaranya kan diceritakan kisahnya Nabi Dawud yang punya yang sampai 100 dan tambah 1 jadi 100 itu. Dan seterusnya Nabi Muhammad juga beristri 4 dan seterusnya, soal poligami dan seterusnya itulah. Itu yang menjadi tuntutan mereka. Padahal itu bukanlah pokok bahasan sebenarnya. Bukan pokok bahasan dalam fikih rumah tangga. Pokok bahasan dalam fikih rumah tangga itu sebenarnya suami istri itu bersepakat
hidup dalam satu rumah tangga dan saling memenuhi hak dan kewajiban. Kewajiban. Nah, soal nanti itu mau poligami dan tidak itu soal diperlukan apa tidak, kondisinya darurat apa tidak, Ya. disepakati oleh kedua belah pihak itu. Kalau memang itu diperlukan, apa niatnya, misinya apa, sebenarnya ke sana. Jadi orang kok tiba-tiba seperti pengertiannya orang-orang yang memang ambisinya ingin punya banyak istri misalkan, seperti kelompok-kelompok sebelah yang kemudian ini apa ya istilahnya memperbanyak keturunan, memperbanyak umat. Iya. Atau ada kelompok kan, ada kelompok. Iya. Padahal memang dalam konteks tertentu poligami itu kadang justru mengangkat martabat perempuan. Kadang dalam konteks tertentu kadang karena mungkin ada seorang janda atau apa yang itu kan malah martabatnya terangkat karena terlindungi karena dia menjadi punya suami kan gitu maksudnya. Betul. Karena memang poligami itu memang tidak seharusnya terus kita semua melakukan juga tidak. Tapi itu memang hukum itu harus dibuka karena dalam kasus tertentu diperlukan juga kan gitu toh. Nah itu kalau digugat seakan-akan disalahkan itu kan ya repot. Padahal kan suatu ketika dibutuhkan gitu loh repotnya itu. Kemudian yang kurang disadari oleh para aktivis HAM dan aktivis ini kaum perempuan ini itu yang kurang disadari di dalam fikih itu kan ilmu, akhlak itu juga ilmu. Ya namanya ilmu itu pasti ada sedikit sisi kurangnya dari segi persepsi dan praktek di lapangan. Itu selalu ketika diterapkan di lapangan. Ya, ketika diterapkan di lapangan. Tapi itu sebenarnya akan selesai dan berakhir dengan sempurna kalau itu di tangan oleh orang-orang soleh dan berilmu. Selesai. Niatnya baik, tidak punya niat buruk. Gitu kan. Kiai-kiai kita itu tahu loh ya. Kiai-kiai kita itu tahu kalau tahu betul maknanya ayat per ayat, kemudian asbabun nuzulnya, tahu hukumnya, tahu sejarahnya tentang bagaimana cara menutup aurat. Tapi faktanya, nyai-nyai dari kiai-kiai besar itu, punyai Mbah Hasyim Asy'ari misalnya, punyai Mbah Bisri Sansuri, Mbah Wabatullah, bahkan Mbah Hamid Pasuruan ya, belakangan ya. Itu dalam menutup aurat misalkan, itu ya wajar sesuai dengan perempuan Jawa. Tidak putus sampai lalu gitu. Padahal mereka tahu juga ya. Terus sadaran, mbok kira iki Mbak Hamid beton. Padahal tahu itu cara fikih syafi'i itu harus total itu. Total. Tapi ketika dikontekskan dengan lapangan, dipraktekkan. Saya tahu dalilnya, dalil fikihnya saya tahu persis. Halamannya tahu, kitab apa, terus berapa saya tahu. Dawuhnya Imam Syafi'i. Tapi istri saya ya biasa, ya wajar sebagaimana perempuan Jawa. Saya menyadari. Enggak terus takon pakai rukoh terus dipakai cadar tertutup total ya enggak juga. Tapi seandainya itu pilihannya istri saya begitu misalkan pakai cadar, ya monggo kesadarannya sendiri. Itu kan urusan dia dengan Allah kan. Oke, berarti intinya kalau bisa saya simpulkan bahwa harusnya kasus macam ini betul-betul menjadi perhatian dari pemerintah juga ya, dari pihak tadi para aktivis perempuan juga harusnya menjadi salah satu konsentrasi mereka dalam memperjuangkan hak dan martabat perempuan. Jadi tidak semata-mata jadi ya karena gini, karena ini sebenarnya kan bahasa apa itu intelijen itu istilahnya. Kita ini kan perang, antar negara ini kan perang. Iya. Hakikatnya perang. Jadi perang itu kalau dulu sih zaman Nabi pakai pedang, gelut, pencaksilat, pakai tinju dan seterusnya. Kemudian belakangan pakai senjata, granat, bedil, bom dan seterusnya. Sekarang ini sih tidak sudah. Perang pakai begitu itu masih sudah kuno itu.
Nah, perang hari ini memang ini eranya medsos itu, medsos. Jadi kita ini sedang perang, betul-betul perang melawan negara-negara maju. Saya lihat itu Eropa ini kan lagi kedodoran tuh kayaknya. Eropa dengan perang apa itu Rusia Ukraina. Itu akibatnya itu kan tidak ada pengiriman tepung ke kemana itu, ke Amerika dan kawan-kawannya dan lain sebagainya. Eropa ya. Belum lagi yang minyak dan lain-lain. Tepung saja tidak ada itu. Akibatnya mereka akan kelaparan. Jadi sebenarnya Eropa itu negara kaya yang disebut sebagai negara adidaya, tapi sudah terlalu tua. Jadi sudah hampir mati gitu loh. Tiba-tiba muncul nyata di Asia Tengah, Cina misalnya. Cina kemudian menjadi negara yang superhero. Diuji dengan corona di Wuhan, dengan cepat berhasil recovery sekarang. Indonesia, negara Muslim, penduduk Muslim terbesar, ini kalau tidak segera dihancurkan, itu sulit itu. Kebetulan presiden kita itu berani melawannya. Karena Indonesia itu untuk hidup mandiri itu bisa. Tanpa bergantung pada impor dari negara lain, kita bisa. Karena kita punya segalanya. Kita punya air, kita punya ternak, kita punya ikan di laut, kita punya pertanian yang bagus, kita punya hutan yang juta-jutaan hektar. Jadi kita itu hidup sendiri itu bisa. Gas kita punya, tepung kita punya, apa-apa kita punya. Nah ini kalau kita tidak punya presiden yang yang betul-betul mampu menghadapi peperangan ini, habis itu kita. Kalau itu dipimpin oleh presiden yang membebek dan hanya mengimpor dari negara lain, itu sudah tidak dibutuhkan. Kita tidak butuh itu. Oke, menarik sekali. Semoga yang kita perbincangkan hari ini bisa bermanfaat dan bisa tadi memberikan masukan baik kepada para aktivis perempuan, kepada aparat kepada aparat kepolisian yang saat ini menangani kasus ini. Ya, kita berharap betul ini polisi juga serius menangani kasus ini, dan kita berharap juga pemerintah setelah ini juga perhatian dan kalau perlu ya membuat regulasi lah hal-hal semacam itu biar tidak lepas kontrol seperti saat ini. Terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pemirsa percakapan saya dengan Bapak Kiai Haji Syariful Wafa. Semoga yang kita perbincangkan tadi dapat menjadikan kita bisa menyikapi dengan benar munculnya kasus yang memprihatinkan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.